sebelum diberikan ke anak-anak ada baiknya makanan tersebut tuh dipastikan dulu apakah itu layak untuk dimakan. Tapi kan anggarannya udah gede banget itu. Kayaknya sih. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Kuli Kasus. Kita akan membahas yang lagi rame sekarang ini, gak hanya di Kota Depok, di nasional juga banyak ya kejadian-kejadian soal MBG. Ya. MBG Akan program bergizi gratis. Program makan bergizi gratis. Nah kita ini lumayan banyak ya temuan di berbagai wilayah itu, ternyata program ini tuh membuat masyarakat sempat resah juga kan pastinya kan, karena dengan adanya temuan seperti adanya dugaan kerasunan siswa dari tingkat PAUD sampai SMA dan sederajat. Nah, data yang dilansir dari berbagai sumber ya, itu sepanjang Januari sampai September 2025 itu sudah ada 5.626 kasus dugaan keracunan di 17 provinsi. 5.600 termasuk Kota Depok deh kalau Itu salah. kalau itu udah 3 sekolah kali ada ya kalau digabung ya. Kalau digabung ya. Nah, di Kota Depok itu kasus dugaan keracunan itu tuh mulanya tuh mencuat itu pada bulan Juli kemarin itu. Di salah satu madrasah di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Itu yang di Depok Kota Depok itu. Itu ada 15 anak lah mengalami keluhan seperti demam, diare, sakit perut dan mual-mual pasca mengkonsumsi program makan bergizi gratis ini. Nah, cuman untuk hal itu sih kita belum tahu ya, karena kan apakah memang benar anak tersebut mengalami keracunan karena MBG atau hal lainnya, karena kan ini kan juga masih dalam dugaan ya. Masih dugaan Ya, karena hal ini kan masih dibahas juga oleh Dinas Kesehatan kan. Itu kan karena bisa aja karena jajanan di depan sekolahannya. Bisa jadi. Atau mungkin karena daya tahan tubuhnya kan gimana gitu kan. Iya, Ngaruh bisa semuanya juga sih. Nah, kalau berkaitan dengan nasional ya, ini kan tadi kan Kota Depok ya. Untuk di nasional sendiri itu keracunan MBG khususnya di Jawa Barat ya, itu terjadi di Bandung Barat, Sukabumi, Depok. Nah, untuk di Bandung Barat ini baru-baru ini nih. Ya, yang lagi rame juga Lagi tuh. rame juga tuh. Itu ada 1.333 siswa dari PAUD sampai SMA dan sederajat lah. Sampai dia tuh KLB ya. Maksudnya sampai di video yang viral itu tuh sampai ambulan Ya, banyak banget itu. kayak dalam hal ini sih pemerintah sih harus bebenah lagi mungkin ya. Tapi kan dari beberapa informasi yang kita dapat itu kalau MBG ini nih dugaan keracunan ini tuh terjadi karena makanan yang sudah dimasak dari dapur MBG pada malam hari itu didistribusikan ke sekolah pagi, terus kemudian dikonsumsi siangnya ya. Bahasa simpelnya tuh telat konsumsi ya, jadi dimana yang seharusnya dikonsumsi pada saat setelah dikirim itu langsung dikonsumsi, tapi dikonsumsi di waktu lainnya lah, yang dimana akhirnya terjadilah basi. Dugaannya sih seperti itu. Dan itu juga kan hasil penelitian dari BGN sementara itu. Dan ya gimana ya, satu dapur itu bisa berapa porsi juga masaknya ya, makanya kan harus dibagi-bagi juga. Ya, nih kan kalau yang gue tahu ya waktu itu kan, kalau di Depok sendiri itu kan awal MBG ini kan waktu itu Januari ya, kalau nggak salah. Januari tanggal 6 Januari. Yang pertama tuh dapur sehat yang di Cilangkap. Ya. Waktu itu juga ada menteri ya datang kan, kalau nggak salah ya. Menteri Komdigi. Ya. Jadi kalau yang gue tahu di sana itu mereka itu masak memang dari malam. Enggak malam sih, dini hari. Jam berapa sih kira-kira? Sekitar jam 1, jam 2. Terus jam 2. Ya, proses masak. Karena kan proses nyangin sayuran, apa gitu-gitunya lah. Terus masak. Nah, subuh mau menjelang subuh jam 5, jam 4, jam 5-an itu dia packing.
packing. Nah itu untuk yang pengantaran pagi. Berarti Karena ada 2 jam, 2 jam pembagian ya, pagi sama siang. Paginya itu sekitar jam 7 sampai jam 9, siang itu jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1 gitu. Tapi masaknya ini tuh dipisahkan nggak sih Nes? Maksud gua ini kan untuk sesi pagi, jadi misalnya masak jam sekian untuk yang pagi, nah masak yang jam sekian lagi ini buat yang siang, atau mereka masak bareng-bareng gitu kan, brek di apa kan, setahu gua maksimal itu 16.000 porsi ya kan. Nah dia masak 16.000 porsi maksimalnya itu untuk dibagiin pagi dan siangnya. Atau bagaimana tuh? Nah, kalau yang waktu itu gue nanya sih sama kepala dapurnya ya di sana ya, kayak SPPG-nya, dia masak ya memang 2 kali. 2 kali. 2 kali ya, kalau yang di sana waktu itu ya, yaitu masak yang malam itu tuh buat yang pagi. Nah, setelah itu tetap orang dapur, karena kan satu dapur itu yang kerja di dapurnya itu 47 orang. 47 orang. Rata-rata lah ya. Ya, rata-rata 47 orang dengan 3 orang dari BGN. 47 orang itu kan nggak masak semua kan? Enggak. Itu ya dari yang nyangin, Packing. yang masak, yang packing, yang nyuci peralatan, itu tuh semuanya tuh. Gitu. Nah, dia yang masak ya berlanjut tetap nggak berhenti gitu aja. Jadi tetap walaupun masakan yang untuk pagi udah didistribusikan misalnya, nah dia lanjut masak lagi. Setahu gue sih waktu itu gitu dibilangnya. Gitu. Jadi kalau yang untuk siang di sana ya dimasaknya ya paginya itu gitu. Kalau menurut yang di sana sih waktu itu. Tapi kan secara SOP juga dia udah baik ya sebenarnya ya. Untuk orang-orang yang nggak berkepentingan tuh sama sekali nggak boleh masuk. Banget. Orang lagi. Dan itu juga pakai masker, pakai yang buat rambut itu gitu kan. Semuanya, terus seragamnya pun khusus gitu loh kan. Ya pokoknya masuknya dipastikan steril lah ya. Steril. Cuman harus. Masih aja kecolongan ya. Masih ada yang diduga keracunan juga gitu, maksud gua. Apa nih kayaknya yang harus dievaluasi lah pemerintah sendiri kan. Sementara di Kota Depok sendiri kan di sini ada 47.938 siswa yang sudah menerima menjadi penerima manfaat lah dari program MBG ini dari total 157 sekolah yang tersebar nih. Ya udah lumayan banyak juga sih itu. Lumayan, ini kan tetap bakalan naik secara bertahap. Kalau tahap awal kan di 6 Januari itu kan hanya ada 39 sekolah ya. 39 sekolah dan dipastikan bertahap. Ya ini tahapnya akhirnya ini tuh dapat tersebar secara meluas hingga 157 sekolah. Dari yang awalnya cuma 18.000 siswa sekarang menjadi 47.900 siswaan gitu kan. Ini kan berarti ini program yang benar-benar digenjot gitu kan. Program yang benar-benar digenjot buat ya melengkapi gizi anak. Dimana yang ini terkadang kan menjadi permasalahan ya. Jangan juga jadi permasalahan, ada yang orang tua kurang mampu mungkin kan. Dan banyak manfaatnya lah dari sebenarnya program makan bergizi gratis ini tuh. Ya benar, memang karena dirasakan banget sih sama orang-orang yang di sekolah ya. Memang anak itu memang butuh gizi yang baik gitu kan. Terus ya disediain sama pemerintah untuk perbaikan gizinya juga gitu kan. Mendukung dia untuk di sekolah tuh kan, namanya di sekolah kita kan berpikir ya. Jadi jangan anak disuruh berpikir tapi perutnya kosong kan, kasihan. Jadi ya disediain makanan gitu terus kan. juga apalagi ini kan lagi digenjot ya. Nah, kayak pemerintah cukup serius nih. Soalnya data dari Kementerian Keuangan itu mencatat bahwa realisasi belanja anggaran untuk program MBG ini yang terdata per 8 September ya, itu sudah terserap 13 triliun dari total 71 triliun, dan penerima di seluruh Indonesia ini sudah ditotalkan 22,7 juta orang. Dari 22,7 juta orang ini 47.938-nya itu orang Depok gitu. Itu anggaran gede juga ya buat MBG. Pasti gede lah, ini kan se-Indonesia bro. Kan udah menyasar 17 provinsi. Nah, kalau di Depok sendiri itu ada 32 dapur sehat
yang udah beroperasi ya Ya. di Depok nih. Itu udah ada di 11 kecamatan, Mas? Ya udah tersebar. Udah Tapi tersebar. kan mereka itu kalau nggak salah dibilangnya butuh paling tidak 1 dapur sehat per 1 kelurahan. Oke. Tapi belum semuanya jadinya kan, masih baru 32 itu, dan sekarang baru mau beroperasi, tapi belum beroperasi ya. Itu ada 8. Jadi kalau ditotalin jadi baru mau 40. 40. Iya. Berarti bakal ada penambahan dapur MBG lagi nih ya. Iya. Nah, untuk dapur-dapur MBG ini kan minimal itu kan 3.000 siswa. 3.000 porsi. Ya, 3.000 porsi. Jadi yang terdekat dari sekolah-sekolahnya, dari dapur itu yang terdekat-dekat yang 2, cakep 3, sana. 4 sekolah lah ya. Itu minimal 3.000. Maksimalnya kan bisa sampai berapa? 16.000 ya. Gitu. Kalau menurut lu apa sih yang harus dilakuin pemerintah sama sekolah mungkin? Oke. Tadi gue udah mengutip ya dari Badan Gizi Nasional atau BGN itu, kalau tindakan pemerintah ini tuh bakal membentuk tim khusus yang menginvestigasikan kasus dugaan keracunan pada program MBG ini. Itu kan maksudnya bentuk nyata gitu kan, maksudnya buat menepis, bukan menepis ya, buat mengungkap lah apa sih sebenarnya yang terjadi kan gitu. Iya. Nah, bukan cuma BGN aja, tapi Barreskrim pun juga ikut turun tangan dalam melakukan Sampai Barreskrim ya. Barreskrim berarti kan untuk ini serius. Berarti dalam kasus dugaan keracunan itu menjadi hal yang serius ditangani oleh pemerintah sendiri. Nah, apalagi kan data tadi kan ada 5.000 lebih kan, 5.000 lebih anak se-Indonesia yang mengalami dugaan keracunan kan. Bukan hanya keracunan aja nih kan yang lagi beredar di luar tuh, katanya omprengnya tuh ada apa yang tidak halal kan. Kita kemarin sempat wawancara narasumber ya dari, nah terus juga kita juga sudah melansir dari berbagai sumber juga kalau memang dari NU DKI Jakarta itu mulanya berawal tentang ompreng babi ini tuh dari kunjungan pemasok ke sejumlah pabrik di Cina pada 19 September. Jadi itu dia tuh ringkasnya dia itu melihat sendiri bagaimana pencampuran minyak hewani berupa unsur babi ini ke dalam ompreng, dan itu dikecam sama bukan dikecam ya, maksudnya dan ini direspon MUI Kota Depok agar hal seperti ini tuh diawasi secara ketat gitu kan. Apalagi soalnya kan gimana ya, kita kan negara mayoritas dengan muslim, mayoritas muslim, benar. dan ini tuh tentunya menjadi keresahan juga di lingkup masyarakat terkait dengan adanya isu miring yang beredar ini gitu loh. Jadi ya dari pemerintah sendiri juga sedang menyikapi hal ini dengan serius gitu. Tapi apa mungkin MBG ini harus di stop dulu, harus dievaluasi atau harus berjalan terus sih? Menurut lu nih? Kalau menurut gua sih harus ada evaluasi lagi sih, karena dari program ini kita juga melihat bahwa banyak program ini tuh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung gitu. Emang kan. bener. Kalau banyak orang-orang tua juga yang mengapresiasi program ini, ya bahwa ya anaknya bisa mendapatkan makan gratis gitu ya. kan. yang gratis. Sebenarnya yang gratis dulu sih kalau orang tua di Depok mah. Tapi kan di sisi lain walaupun ini gratis kan, maksudnya lu dikasih makan gratis, seenggaknya uang saku lu nih buat makan tuh aman gitu ya kan, uang saku Bisa buat yang lain, entah itu buat ditabung, nabung lah gitu entah kan. itu buat keperluan yang lain. Bisa bantu-bantu lah. Jadi walaupun ini sentuhan-sentuhan kecil yang manis dari pemerintah itu pasti dampak positifnya itu dirasakan terasa banget langsung oleh masyarakat, apalagi orang tua kan. Tapi kata gue sih peran sekolah juga penting juga sih. Maksudnya kita udah di sekolah itu udah dikasih udah tersalurkan MBG, tapi masih banyak anak-anak yang tetap aja jajan milih di luar. Ya itu
Kayak emang gatal tuh mulut buat ngemil kayaknya itu. Ya namanya anak-anak. Namanya anak-anak kan. Ngelihat yang kepengen gitu kan. Nah, kalau MBG kan langsung kenyang gitu kan. Nah kan butuh cemilan-cemilan tipis gitu. Buat dimakan juga kan. Nah, lu Nas, lu kan sebagai seorang ibu nih Nas, punya anak. Gue setuju Lu deh. ada rasa ketakutan gak sih dengan adanya Khawatir gak hal-hal sih ini? ketika ya MBG ini tuh sudah menyasar anak lo gitu Nes di Ya, sekolahnya sekarang. Ya pastinya kan. Kita kan tetap harus ngelihat ya dia makannya kayak gimana gitu kan. Porsinya seperti apa. Terus ini tuh masih layak nggak dimakan gitu kan. Karena kan ya itu takutnya lagi namanya orang nggak ada yang tahu ya. Ya. Cara yang keracunan lah. Itu kan dugaan-dugaan yang sangat dihindari ya kayak gitu-gitu kan. Jadi ya perlu sih pengawasan kayak gitu-gitu loh. Apalagi dari pihak sekolah ya. Nah, Jadi menurut gue sih ya untuk case ini kasus dari dugaan keracunan ini tuh pihak sekolah juga turun tangan sih. Jadi nggak cuma mengandalkan dari pemerintah aja gitu, nggak mengandalkan dapurnya aja, tapi sebelum diberikan ke anak-anak ada baiknya makanan tersebut tuh dipastikan dulu apakah itu layak untuk dimakan atau bagaimana. Kan pasti ada lah hal-hal yang membedakan, entah itu kalau misalnya itu basi atau bagaimana gitu kan nggak mungkin juga kan dapur MBG ngasih racun gitu kan ke ya dugaan-dugaan yang paling menguatkan itu ya di basi itu sih makanan yang basi itu karena ya, kan yang telah makanan itu dikonsumsi. prosesnya itu kan masih panas, langsung dimasukin ke packingan omprengnya itu, terus langsung ditutup gitu kan, baru pokoknya dari dapur itu nggak boleh lebih dari 5 km kan untuk menyasar sekolahannya yang dari situ. Itu kan butuh proses juga karena nggak cuma satu sekolah kan, dia nganterin ke sekolah yang ini berapa lama, berapa menit gitu kan, ntar nganterin lagi gitu-gitu kan. Yang ditakutin kan basi di perjalanan itu karena masih panas, ditutup itu kan. Dan kalau nggak salah makanan yang setelah dimasak itu nggak boleh dikonsumsi lebih dari 6 jam nggak sih? Lebih dari 2 jam 2 jam setelah diantar gitu. Atau 2 jam setelah dimasak diantar. diantar. Walah. Nah, itu mungkin pihak sekolah yang harus udah diantar itu nggak boleh ditunda-tunda lagi, langsung distribusiin ke siswa setiap kelas. Dan itu kadang juga pernah viral juga kan, sampai ada ulet ya tuh di jeruk. Oh iya. Itu iya tuh. Nah, kalau itu mungkin menurut gua lebih ke human error sih. Iya. Ya kita kan nggak tahu namanya Pengawasan buah. beli buahnya kali ya. Beli buahnya nggak tahu. Beli buahnya di pinggir jalan kali ya. Jeruk Nyari yang murah. Itu rahasia dapur mereka lah itu mah. ulet aja suka kalau gimana manusia kali gitu. Untung lah. Dan menghemat anggaran bang. Tapi kan anggarannya udah gede banget itu. Kayaknya sih. Nih, dan juga yang gue tahu untuk masyarakat siapapun itu yang mau membuka dapur MBG itu diperbolehkan loh. Jadi bebas. Tapi ada batas maksimalnya nggak sih itu? Itu Apanya maksudnya nih maksimal? gimana sih Nes? Punya pribadi apa gimana sih? Ya bikin Unsur masyarakat. Jadi masyarakat siapapun. Lo punya masyarakat. duit nih, lo punya duit. Lo Lo punya- bisa bikin dapur MBG-nya. Dapur sehatnya itu. Jadi ya siapapun yang mau turut Ini andil dibuka. dalam program ini khususnya di dapur MBG itu dipersilahkan berarti. Tapi ada batas maksimalnya nggak? Tadi kan lu bilang bakalan ada 30 berapa? Yang udah jalan kan 32. 32. Terus sekarang ini lagi diproses 8 dapur. Dapur 40 berarti ya. 40. Berarti bakal ada 40 dapur. Nah, ada maksimalnya nggak sih buat Ya itu targetnya minimal 1 kelurahan 1 dapur. Berarti minimal. 63. 63 Iya. tuh. 63, Ya satu udah kelurahan. tinggal Dika mau yang di mana? Nah, kayak mau bikin ini kayaknya. Iya, udah hitung. Tinggal disusun aja rencananya. Kalau setahu gua masalah itu tuh yang susah itu katanya nyari lahannya. Ya. Nyari lahannya. Iya, benar. Di Depok itu Kan udah mahal. Per Iya. meternya berapa? dan bikin gitu emang cukup 2 meter. Itulah ada Mau bikin kamar mandi apa gimana? ada yang poin-poin yang memang harus dipenuhi dulu untuk Ya. membuka itu. Tapi kan
nggak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa punya dapur MBG, misalnya membuka dapur MBG itu. Tapi gitu. juga- Tapi ini modelnya kayak hibah atau gimana sih Nes? Apa kita nanti dapat keuntungan kah atau? Untung mah ada lah. Pastilah untung mah. Bahkan kan emang buka Jadi rekrutmen biasanya SPPG itu. oh. Jadi kayak ini freelance. Untung pasti, karena kan dibiayain dari negara juga. Oke. Yang penting Dia jadi lo misalnya mau buka, lo bikin yayasan atau perorangan juga, kurang tahu sih gue ya itu untuk lebih kesenanya kayak gimana. Cuman kalau lo mau buka diperbolehkan dan semuanya lo yang nyiapin nih peralatan semuanya. Jadi kalau orang-orangnya nanti ya di rekrutmen itu gitu prosesnya. Nanti ya tinggal berjalan gitu. Tapi- Karena kan dari di pengawasannya langsung dari BGN kan. Ya. Nih, Gitu. Dik, tapi menurut lu dengan banyaknya dapur, misalnya nih sudah 63 dapur gitu kan, dapur MBG tersebar di setiap kelurahan dengan total anggota berapa tadi? Kalau untuk Masing-masing? semuanya itu 50 50. total semuanya. Dengan total 50 menyasar 3 sampai 4 sekolah untuk satu MBG gitu. Menurut lu ini bisa mengurangi mengurangi isu-isu miring gak sih yang kayak tadi dibilang kayak dugaan keracunan itu? Menurut gue bisa aja. Ini kan karena kurangnya mungkin jadi orang berpikir untuk satu dapur bikinnya segitu sampai ribuan kan Iya. dalam satu hari. Nah, yang paling kerja segitu. Jadi kan dia harus diatur waktunya nih. Nah, Iya. jadi adalah permasalahan kayak gitu. Mungkin kalau udah diperbanyak bisa. Mungkin manajemen waktunya itu Nah, yang dikurangin. yang awalnya banyak gitu, cuma karena ada perbantuan dari dapur MBG yang lain jadi lebih ringan lah. Jadi penyalurannya lebih tepat waktunya, Atau juga dapurnya bisa diperbesar, bisa ditambah. Jadi besar. kalau masak itu bisa satu waktu aja gitu. Ya kan, tapi kan masakannya harus fresh. Iya, jadi kita masak dari jam 3 pagi aja udah mulai, nggak usah yang dari malam. Malam itu dia bukan buat masak, sebenarnya masaknya itu ya dini hari. Malamnya itu ya dia buat nyangin sayurannya, kan namanya bawang, namanya wortel harus dikupas-kupas gitu-gitunya. Mempersiapkan gitu. lah ya. Benar. Ya, makanya lama juga itu ya. Iya, prosesnya. ya 3.000 minimal itu 3.000 porsi. Maksimal 16.000. Tuh. Ya banyak lah. Lu masak semangkok aja udah gerah Tapi- banget ya. Tapi memang mereka, kalau nggak salah yang setahu gue mereka memang dibantu dengan alat-alat canggih sih. Kayak motong-motong tuh nggak manusia lagi gitu loh, nggak orang, udah ada iya? alatnya. Ada yang kayak gitu. Ya tapi pastinya modalnya lebih besar ya. Itu udah modern kali sih. udah modern semuanya sekarang tuh. Cuman meski modern yang harus diperhatikan lagi sih menurut gua soal evaluasi Ya, ini pasti pemerintah harus evaluasi besar sih. harus evaluasi besar-besaran, mungkin kan program jangka panjang kan ya. Iya. Jadi jangan berhenti hanya karena ini gitu loh. Ya. Perlunya. Ini ibaratnya ini kayak ada batu sandungan lah, kesandung dikit gitu kan. Jadi bangun lagi gitu, evaluasi lagi. Bebenah lah ya. Bebenah perlu lagi. bebenah. Lebih diperketat lagi SOP-nya, Yes. lebih benar-benar nih dilihatin kayak gimana sih prosesnya tuh, jangan orang tua jadi khawatir gitu Ya. kan. Perlunya sih kayak gitu sih. Ya, semoga pemerintah cepat ada hasilnya, bebenah. Ya. Dan Berharap nggak ini- ada lagi nih kayak gini-gini lagi nih. Sebenarnya program bagus jadi hasilnya jadi kayak gini. Iya, dari dugaan keracunan, dari ompreng unsur babi juga. Itu benar-benar Membuat meresahkan. khawatir juga, sebagai khawatir orang juga. tua gue sih kayak gitu sih. Kayak ini perlu dibenahi dengan besar-besaran. Tinggal menurut gua. dibenahi, tinggal bolehlah semua pemerintah gitu ya, khususnya
kita perhatiin deh yang kayak gini nih. Ayo biar cepat selesai. Juga orang-orang tua di sana, di luar sana juga nggak khawatir lagi untuk makanan anak-anaknya, dan ini sangat membantu gitu loh. Iya, padahal program ini ya bagus. Oke. Kalau gitu kita Segitu dulu ya. Oke, Ya, segitu Mungkin dulu. next episode ya. Kita Boleh. Boleh Boleh nih. Kulik-kulik kasus yang menarik lagi. Iya, boleh nih. Yang nonton kita nih mau kita bahas apa sih nih? Boleh masukannya gitu ya. Komen boleh, komen. Jangan lupa Di subscribe dulu dong. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Like dan- komen dan subscribe. Oke, gitu. Dibunyiin loncengnya. Bunyiin loncengnya. Bye bye.